Pernahkah kamu merasa tidak bisa berhenti memikirkan seseorang, bahkan saat kamu sedang sibuk? Seolah-olah namanya terus muncul di kepalamu, wajahnya selalu terbayang, dan ada sesuatu yang membuatmu tidak bisa melupakannya. Apakah ini hanya kebetulan, atau justru ada makna yang lebih dalam? Bisa jadi, ini bukan hanya perasaan biasa, melainkan tanda bahwa ada hubungan spesial di antara kalian. Dan yang lebih menarik, mungkin dia juga sedang merasakan hal yang sama. Penasaran untuk mengetahuinya lebih lanjut? Mari kita ungkap misterinya dalam video ini. Supaya lebih mudah dipahami, saya akan menjelaskannya dalam beberapa perspektif atau kepercayaan. 1. Kepercayaan masyarakat. Di beberapa budaya, ada kepercayaan bahwa seseorang yang terus muncul dalam pikiran memiliki makna mendalam. Banyak orang meyakini bahwa ini bukan sekedar kebetulan, melainkan tanda adanya ikatan emosional atau spiritual yang belum terselesaikan. Beberapa masyarakat percaya bahwa jika seseorang terus ada dalam pikiranmu, bisa jadi ada firasat atau pertanda yang ingin disampaikan. Misalnya dalam budaya Jawa, ada istilah pangeling-eling, yang artinya seseorang sedang mengingat atau merindukan kita, dan energi pikirannya sampai ke alam bawah sadar kita. Sementara dalam kepercayaan Tionghoa, jika kamu tiba-tiba memikirkan seseorang, bisa jadi ada hubungan tak kasat mata yang membuat kalian terhubung secara spiritual. Bukan hanya itu, di beberapa kepercayaan Timur Tengah, terus memikirkan seseorang juga bisa menjadi tanda bahwa ada takdir yang sedang berjalan, dan mungkin orang itu akan kembali ke dalam hidupmu dalam waktu dekat ini. Selain firasat, ada pula mitos yang berkembang di masyarakat. Beberapa orang percaya bahwa jika kamu cegukan tanpa alasan jelas, seseorang sedang membicarakan atau merindukanmu. Jika telingamu berdenging, dalam beberapa kepercayaan dikatakan bahwa seseorang sedang membicarakan atau memikirkanmu secara intens. Ada juga yang percaya jika kamu sering melihat namanya secara acak, bisa jadi ini pertanda bahwa ada ikatan batin yang menghubungkan kalian. Dalam hubungan romantis, jika seseorang tidak bisa berhenti memikirkan orang lain, itu sering dikaitkan dengan cinta sejati atau hubungan yang ditakdirkan. Banyak yang percaya bahwa jika kamu terus memikirkan seseorang sebelum tidur, kemungkinan besar dia juga sedang memikirkanmu. Kepercayaan masyarakat tentang seseorang yang terus hadir dalam pikiran juga seringkali dikaitkan dengan firasat, pertanda, dan mitos yang telah diwariskan secara turun-temurun. Meskipun tidak semua orang percaya akan hal ini, namun banyak yang merasakan pengalaman serupa dan menganggapnya sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi dalam hidup mereka. Bagaimana? Apakah kamu pernah mengalami hal ini? Jangan ragu untuk menceritakan pengalamanmu di kolom komentar. 2. Perspektif spiritual. Dalam spiritualitas, terus memikirkan seseorang bukan sekedar kebiasaan atau perasaan biasa, tetapi bisa menjadi tanda bahwa ada koneksi jiwa yang kuat. Banyak ajaran spiritual meyakini bahwa setiap individu memiliki energi yang bisa terhubung dengan orang lain, terutama jika ada ikatan emosional atau pelajaran hidup yang harus diselesaikan. Beberapa orang percaya bahwa jika kamu tidak bisa berhenti memikirkan seseorang, itu adalah panggilan jiwa. Bisa jadi ada sesuatu yang belum terselesaikan antara kalian, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan sebelumnya. Dalam beberapa kepercayaan, seseorang yang sering muncul dalam pikiranmu bisa jadi adalah bagian dari perjalanan jiwamu yang datang untuk memberikan pembelajaran penting atau membantumu dalam pertumbuhan spiritual. Dalam dunia energi, ada konsep bahwa setiap pikiran membawa getaran tertentu. Jika kamu memikirkan seseorang secara intens, ada kemungkinan bahwa energimu mencapai orang tersebut, bahkan jika mereka tidak menyadarinya secara langsung. Ini bisa menjelaskan mengapa terkadang seseorang tiba-tiba menghubungi atau muncul dalam hidupmu setelah sekian lama tidak berkomunikasi. Beberapa ajaran spiritual juga meyakini bahwa memikirkan seseorang secara terus-menerus adalah bentuk komunikasi di level yang lebih tinggi. Jiwa kita memiliki kemampuan untuk saling terhubung meskipun tanpa kata-kata, dan ketika ada ikatan yang kuat,
pikiran kita bisa saling menarik satu sama lain. Ini seringkali terjadi dalam hubungan yang memiliki makna mendalam, seperti hubungan yang belum selesai, hubungan yang membawa karma, atau bahkan hubungan yang ditakdirkan untuk menjadi kembali. Selain itu, ada keyakinan bahwa alam semesta sering memberikan tanda-tanda ketika kita sering memikirkan seseorang. Bisa jadi ada pesan yang harus kita pahami dari hubungan tersebut, entah itu untuk melepaskan, berdamai, atau bahkan mengambil langkah untuk bertemu kembali. Dalam beberapa kasus, memikirkan seseorang tanpa henti juga bisa menjadi pertanda bahwa ada pelajaran spiritual yang harus diselesaikan sebelum kamu bisa benar-benar melangkah maju. Banyak orang mengalami fenomena ini dan merasakan bahwa mereka tidak bisa mengabaikan perasaan tersebut. Jika kamu mengalami hal serupa, mungkin ada baiknya untuk lebih mendengarkan intuisi dan mencari tahu apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh semesta kepadamu. Bisa jadi ini adalah bagian dari perjalanan jiwamu yang lebih besar. 3. Sinkronisitas. Sinkronisitas adalah konsep yang diperkenalkan oleh Carl Jung untuk menjelaskan kejadian-kejadian yang tampaknya kebetulan tetapi memiliki makna yang mendalam. Jika kamu terus memikirkan seseorang dan tiba-tiba mengalami serangkaian peristiwa yang berkaitan dengannya, itu bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang bekerja di balik layar kehidupanmu. Seringkali sinkronisitas terjadi dalam bentuk tanda-tanda yang berulang. Misalnya, kamu sering melihat namanya di tempat yang tidak terduga, mendengar lagu yang mengingatkanmu padanya, atau bahkan bertemu dengan seseorang yang mirip dengannya. Semua ini bukan sekedar kebetulan, tetapi bisa menjadi pesan dari semesta bahwa ada hubungan yang belum selesai atau bahwa orang tersebut memiliki peran penting dalam perjalanan hidupmu. Beberapa orang juga mengalami fenomena di mana mereka memikirkan seseorang, lalu tiba-tiba orang itu menghubungi atau muncul dalam hidup mereka tanpa peringatan. Dalam perspektif sinkronisitas, ini bisa berarti bahwa ada energi yang menarik kalian kembali satu sama lain, bahkan jika kalian tidak secara sadar menyadarinya. Selain tanda-tanda eksternal, sinkronisitas juga bisa terjadi dalam bentuk perasaan intuitif yang kuat. Misalnya, kamu merasa seseorang akan muncul kembali dalam hidupmu, dan beberapa hari kemudian, tanpa alasan jelas, dia benar-benar menghubungimu, atau kamu merasa ada pesan yang ingin disampaikan oleh seseorang, tetapi belum bisa memahami sepenuhnya apa itu. Dalam beberapa kepercayaan spiritual, sinkronisitas sering dianggap sebagai cara alam semesta berkomunikasi dengan kita. Jika kamu terus mengalami kejadian yang berhubungan dengan seseorang, mungkin ini adalah tanda untuk lebih memperhatikan hubungan tersebut. Bisa jadi ada sesuatu yang harus kamu pelajari, selesaikan, atau bahkan jalani kembali bersama orang tersebut. Dengan mengamati sinkronisitas dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa memahami arti di balik hubungan tersebut. Jika kamu merasa sering mengalami kebetulan yang terlalu spesifik terkait dengan seseorang, mungkin ini adalah panggilan untuk lebih mendengarkan intuisi dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di level yang lebih dalam. 4. Resonansi pikiran. Resonansi pikiran adalah fenomena ketika dua orang memiliki koneksi mental yang begitu kuat, sehingga mereka bisa saling merasakan energi satu sama lain, bahkan tanpa ada interaksi langsung. Jika kamu terus memikirkan seseorang tanpa alasan jelas, ada kemungkinan bahwa pikiran kalian sedang saling terhubung di tingkat energi yang lebih dalam. Dalam ilmu energi dan spiritualitas, setiap pikiran yang kita miliki memancarkan frekuensi tertentu. Ketika kamu dan seseorang memiliki ikatan emosional yang kuat, pikiran kalian bisa beresonansi pada frekuensi yang sama. Inilah mengapa terkadang kamu tiba-tiba memikirkan seseorang dan beberapa saat kemudian orang itu menghubungimu, atau kamu merasa dia juga sedang memikirkanmu. Fenomena ini sering terjadi dalam hubungan yang memiliki keterikatan emosional yang intens, seperti hubungan cinta, persahabatan, atau bahkan hubungan keluarga. Semakin kuat ikatan emosional, semakin mudah pikiran kalian saling mempengaruhi. Ini juga menjelaskan mengapa seseorang bisa merasa gelisah atau tiba-tiba memiliki perasaan tertentu tanpa alasan jelas.
karena bisa jadi mereka sedang menangkap getaran pikiran dari orang lain. Beberapa orang yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap energi bisa merasakan emosi seseorang hanya dengan memikirkannya saja. Misalnya, jika kamu merasa sedih tanpa alasan dan tiba-tiba teringat seseorang, bisa jadi orang tersebut sedang mengalami kesedihan dan energinya sampai kepadamu. Inilah sebabnya dalam banyak kepercayaan dikatakan bahwa energi pikiran memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang kita sadari. Jika kamu terus-menerus memikirkan seseorang dan merasa sulit mengalihkan perhatian, ada kemungkinan besar bahwa resonansi pikiran sedang terjadi. Ini bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang belum terselesaikan di antara kalian, atau bahwa orang tersebut memiliki peran penting dalam perjalanan hidupmu. Bagaimana? Apakah kamu pernah merasakan seseorang hadir dalam pikiranmu begitu kuat, hingga kamu yakin mereka juga sedang memikirkanmu? Bagikan pengalamanmu di komentar. 5. Twin Flame. Dalam konsep spiritual, Twin Flame adalah dua jiwa yang berasal dari energi yang sama, tetapi terpisah dalam tubuh yang berbeda. Hubungan ini lebih dari sekedar cinta biasa. Ini adalah koneksi jiwa yang mendalam yang membawa pertumbuhan spiritual dan pembelajaran hidup yang besar. Jika kamu terus memikirkan seseorang tanpa henti, bisa jadi dia adalah twin flame-mu. Salah satu tanda utama dari hubungan twin flame adalah perasaan bahwa kamu telah mengenal orang tersebut jauh sebelum pertemuan pertama. Ada rasa kedekatan yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah kalian sudah berbagi kehidupan di masa lalu. Ini juga yang membuat seseorang sulit melepaskan twin flame-nya, bahkan ketika hubungan mereka penuh tantangan. Ketika kamu tidak bisa berhenti memikirkan seseorang, bisa jadi itu karena ikatan energi kalian masih sangat kuat. Dalam hubungan twin flame, seringkali terjadi fenomena telepati jiwa, di mana kamu bisa merasakan emosi, pikiran, atau bahkan kondisi fisik pasangan twin flame-mu. Hubungan twin flame juga ditandai dengan banyaknya tanda sinkronisitas, seperti sering melihat angel number atau angka kembar pada jam, seperti 10-10 atau 11-11. Atau bisa juga kamu terus-menerus dipertemukan dalam keadaan yang tidak terduga. Ini adalah cara alam semesta memberi petunjuk bahwa ada koneksi jiwa yang perlu diperhatikan. Namun, hubungan twin flame tidak selalu berjalan mulus, karena mereka adalah cerminan jiwa satu sama lain. Seringkali ada tantangan emosional dan spiritual yang harus dihadapi. Perasaan tidak bisa berhenti memikirkan seseorang bisa jadi adalah bagian dari proses twin flame itu sendiri, di mana kalian harus menjalani fase perpisahan sebelum akhirnya bertemu kembali dalam kondisi yang lebih matang dan seimbang. Jika kamu terus merasakan kehadiran seseorang di pikiranmu tanpa bisa menjelaskannya, cobalah untuk lebih memperhatikan tanda-tanda di sekitarmu. Bisa jadi, dia adalah twin flame-mu yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk kembali ke dalam hidupmu. 6. Ikatan batin. Ikatan batin adalah koneksi emosional dan spiritual yang begitu kuat antara dua orang, sehingga mereka bisa merasakan satu sama lain, bahkan tanpa komunikasi langsung. Jika kamu terus memikirkan seseorang tanpa bisa mengendalikannya, itu bisa menjadi tanda bahwa kalian memiliki ikatan batin yang mendalam. Ikatan ini bisa terbentuk dari berbagai jenis hubungan, seperti hubungan keluarga, sahabat dekat, atau pasangan romantis. Ketika dua orang memiliki ikatan batin, mereka bisa saling merasakan emosi, mendapatkan firasat tentang satu sama lain, atau bahkan mengalami fenomena sinkronisitas seperti berpikir tentang seseorang sebelum mereka tiba-tiba menghubungi. Salah satu tanda utama dari ikatan batin adalah perasaan bahwa kamu bisa memahami orang tersebut tanpa kata-kata. Misalnya, kamu tahu kapan dia sedang sedih meskipun dia tidak memberitahumu, atau kamu bisa merasakan kehadirannya meskipun dia tidak ada di dekatmu. Ikatan ini seringkali membuat seseorang sulit melupakan orang lain, bahkan jika mereka sudah berusaha untuk move on. Dalam beberapa kasus, ikatan batin bisa terasa begitu kuat sehingga seseorang merasakan sensasi fisik ketika orang yang mereka pikirkan sedang mengalami sesuatu. Misalnya,
Jika seseorang yang memiliki ikatan batin denganmu merasa sakit atau terluka, kamu bisa merasakan ketidaknyamanan atau kecemasan tanpa alasan jelas. Banyak orang yang memiliki ikatan batin juga mengalami mimpi tentang satu sama lain secara berulang. Ini bisa menjadi cara alam bawah sadar untuk tetap terhubung, terutama jika hubungan tersebut belum selesai atau masih memiliki pelajaran yang harus dipahami. Jika kamu merasa sulit berhenti memikirkan seseorang, cobalah tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ada sesuatu yang belum selesai? Apakah kamu merasakan emosi yang seolah-olah bukan milikmu? Bisa jadi, ini adalah tanda bahwa ikatan batin antara kalian masih sangat kuat dan belum terputus. Bagaimana? Pernahkah kamu merasakan koneksi batin seperti ini dengan seseorang? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Untuk kesimpulannya, jika kamu terus memikirkan seseorang tanpa bisa menghentikannya, itu bukan sekedar kebetulan. Ada ikatan batin yang menghubungkan kalian, entah melalui sinkronisitas, resonansi pikiran, atau bahkan hubungan spiritual yang lebih dalam. Karena alam semesta tidak akan membiarkan seseorang terus hadir dalam pikiranmu tanpa alasan. Dan bisa jadi, orang yang terus kamu pikirkan juga merasakan hal yang sama. Mungkin dia juga bertanya-tanya kenapa kamu selalu muncul dalam benaknya. Atau kenapa ada rasa yang sulit dijelaskan setiap kali mengingatmu. Karena sebenarnya dia juga tidak bisa melepaskanmu dari pikiran. Jika hatimu terus memanggil namanya, mungkin inilah saatnya untuk percaya bahwa perasaan ini bukan satu arah. Bisa jadi dia sangat mencintaimu, lebih dari yang pernah kamu bayangkan. Jadi, apakah kamu pernah mengalami hal seperti ini? Bagikan ceritamu di kolom komentar.